Kalau 5 tahun yang lalu aku tahu kerja eyelash itu bakalan bikin aku se-stres ini, apakah aku bakalan masih akan memutuskan untuk buka eyelash atau enggak ya? Hai, nama aku Alvina Valencia dan aku adalah owner dari Vanilla Beauty Bar. Jadi saat ini salon eyelashku itu udah berumur 4,5 tahunan lebih. Dan selama beberapa tahun ini aku udah mengalami dan menemui banyak kendala gitu. Ada kesulitan, kebimbangan, hal-hal yang kurang mengenakan lainnya. Dan aku pengen banget share ke kalian apa aja sih yang perlu kalian tahu sebelum kalian buka eyelash extension. Karena kalau misalkan aku udah tahu hal-hal ini dari sejak sebelum aku buka, aku tuh bakal merasa lebih terbantu banget dan lebih siap secara mental, secara finansial, dan secara hal-hal yang lain. Jadi video ini bakalan penting dan bakal berguna banget buat kalian. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, kalau kalian pengen bisnis eyelash kalian itu jadi sumber income yang utama bagi kalian, kalian nggak bisa menjadikan eyelash ini cuma sebagai sambilan. Ternyata setelah aku jalani bisnis eyelash ini adalah very serious business yang nggak bisa kita asal-asal aja kerjain, kita tinggal-tinggal sambil kerjain kerjaan lain. Well, sebenarnya bisa, tapi akan takes time sampai bisnis kalian bisa autopilot. Sebelum itu, kalian masih bakal banyak banget harus meluangkan waktu dan tenaga dan juga pikiran kalian di bisnis ini. Tadinya aku itu nggak kepikir sama sekali kalau aku pengen menjadikan inilah sumber incomeku, aku harus mengerjakan eyelash ini tuh dengan sangat serius. Tadinya aku pikir ya udah aku belajar, terus aku mulai kerjain klien 1, 2, 3, terus lama-lama makin rame dan makin sukses, that's it. Ternyata nggak sama sekali. Kalau pada waktu itu aku memutuskan buat buka eyelash plus buka bisnis salon dan aku pikir akan bisa berjalan beriringan, ternyata itu nggak bisa sama sekali. Jadi salah satu keteteran waktu itu aku lebih condong ke bisnis salonnya. Kalau aku lagi fokus banget di eyelash, salon rambutku bakal keteteran. Dan kalau aku lagi fokus banget di salon rambut, bisnis eyelashku bakal keteteran. Kayak gitu terus. Makanya waktu itu aku memutuskan buat pilih salah satu dan fokus di salah satunya dulu. Dan kemudian waktu itu aku pilih lebih serius di eyelash. Jadi sejak saat itu, seperti dugaan, salon rambutnya langsung drop banget. Dan waktu itu aku langsung ambil keputusan bahwa oke, kita stop dulu salon rambutnya, terus aku fokus di bisnis eyelash. Nah, kalau dari kalian ada yang bertanya-tanya, kira-kira bisa nggak kalau ngerjain bisnis eyelash ini tuh sambil kuliah, atau kerja di tempat lain, atau kalian punya bisnis lain? Jawabannya bisa, tapi mungkin akan susah dan butuh waktu lama kalau kalian itu pengen bisnis eyelashnya bisa berkembang jadi bisnis yang besar. Kenapa gitu? Nah, detailnya aku akan cerita di poin-poin berikutnya ya. Yang kedua, tadinya aku mikir untuk cara promosinya aku pengen pakai Instagram aja, karena saat itu media sosial yang aku kuasai cuma Instagram. Jadi aku pertama-tama kerjain di model, terus aku foto, terus aku upload, kerjain model lagi, foto lagi, upload lagi. Lama-lama aku udah mulai dapat klien 1, 2, 3, dan itu selalu aku foto, upload. Nah, tadinya aku pikir kalau itu continue aku lakukan terus, maka lama-lama Instagramku akan semakin berkembang dan bisnisnya juga akan semakin berkembang terus karena akan makin banyak klien datang, repeat, nambah klien baru, repeat lagi, dan seterusnya. Well, memang kayak gitu sih kira-kira mungkin 4-6 bulan pertama, tapi habis itu udah langsung mulai turun karena seiring berjalannya waktu, salon-salon eyelash lain tuh udah mulai banyak bermunculan dan otomatis kompetisinya akan semakin berat. Nah, jadi kira-kira setelah 6 bulan itu aku udah mulai merasa struggle, kok kliennya mulai susah dicari ya, kok aku mulai jarang dapat klien baru ya gitu. Jadi aku udah harus mulai putar otak. Oh enggak, tadinya setelah 6 bulan itu aku masih belum melakukan apapun, tapi aku udah mulai kebingungan gitu karena aduh, aku takut banget kalau salon eyelash aku ini tiba-tiba harus close karena aku nggak bisa lagi cari klien baru. Dan kendala itu aku alami cukup lama, mungkin sekitar setengah tahun sampai setahun lebih, sampai akhirnya aku tersadar pilihannya sekarang cuma dua, stop atau aku harus upgrade myself. Sejak saat itu aku langsung memutuskan buat belajar branding, belajar marketing. Aku banyak lihat akun-akun marketing, aku banyak follow akun-akun eyelash luar negeri yang bagus-bagus. Terus aku amati dan aku pelajarin apa sih yang mereka lakukan dari segi marketing dan branding untuk menarik klien-klien baru. Nah, ini buat aku bukan hal yang mudah ya, karena aku sendiri basicnya nggak ngerti sama sekali masalah marketing dan branding. Ya itu tadinya aku pikir hanya dengan foto upload udah klien akan ramai, tapi ternyata enggak kayak gitu. Dan ini buat aku dan buat kalian yang sama sekali nggak ada background marketing dan branding, pasti perjalanan itu bakal
rasanya kayak naik roller coaster banget, susah karena yang aku kuasain cuma eyelash aja pada saat itu, dan aku nggak tahu dan nggak siap kalau aku tuh harus mempelajari marketingnya, brandingnya, dan lain-lain. Aku merasa apapun yang aku kerjakan, orang-orang lain tuh mengerjakan lebih baik daripada aku, hasilnya lebih bagus, marketingnya lebih keren, impactnya lebih dahsyat, engagement Instagramnya jauh lebih bagus, dan itu lumayan bikin aku stres sih sebenarnya. Cuman aku orangnya nggak gampang give up. Kalau aku punya kemauan, aku harus kejar terus sampai dapet. Jadi aku sampai sekarang pun aku masih belajar terus, tapi aku berjuang supaya ilmuku nggak stuck di situ. Jadi salon eyelash ini bisa berkembang terus, lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Yang ketiga, setiap kali aku memutuskan aku pengen give up, wah kayaknya aku udah terlalu capek, terlalu stres, ini terlalu susah buat aku pengen berhenti, aku nggak bisa karena aku udah punya karyawan, dan karyawanku nggak cuma satu, tapi lebih dari itu. Jadi aku selalu mikir kalau aku menyerah sekarang dan salonku aku tutup, terus mereka kerja di mana? Terus mereka nggak dapat gaji lagi dong sampai mereka dapat kerjaan baru. Terus aku juga takut kalau aku memutuskan tutup dan ternyata beberapa bulan lagi aku nyesel, aku pengen buka lagi, belum tentu aku bisa dapat karyawan yang kayak sekarang, yang timnya baik-baik, udah pinter-pinter. Aku harus start itu lagi dari nol dan aku nggak mau. Jadi walaupun aku merasa journey-nya ini nggak gampang, tapi aku kayak terjebak gitu loh, nggak bisa. Sering kali aku pengen menyerah tapi aku nggak bisa stop karena aku punya tanggung jawab sama timku. Yang keempat, aku tadinya nggak tahu kalau ngerjain eyelash itu bakalan bikin sakit mata dan sakit punggung. Aku taunya ya udah duduk santai, kerjanya santai kan, cuma tempel gitu ya. Itu yang ada di pikiran aku waktu aku belum mulai. Tapi setelah beberapa bulan aku kerjain hal yang sama, duduk eyelash, ternyata aku udah mulai sakit punggungnya karena duduk di posisi yang sama terus dan selalu ngebungkuk gini. Terus setelah itu aku udah mulai matanya selalu pegel, jadi setiap kali kerjaan aku sering gitu karena pandangannya aku berasa buram gitu. Karena kan kita ngerjain bulu mata yang kecil banget dan tipis banget kan, dan itu tuh banyak dan bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi kadang fokus mataku tuh bisa lost atau tiba-tiba pandangannya buram gitu. Tapi nothing serius sih, cuman gitu aja. Dan setelah aku mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun continue untuk kerjain eyelash terus, ternyata minus aku nambah. Nah kayaknya itu nggak bisa dihindari sih, itu kayaknya satu paket. Apalagi aku masih kerjain sosial media sendiri, jadi pulang dari ngerjain eyelash aku masih otak-atik Instagram, aku masih ngedit foto, aku masih ngedit video, masih koordinasi sama tim. Jadi kayak mataku tuh mungkin terlalu lelah, jadi minusnya naiknya cepet banget. Jadi buat kalian tuh mungkin sesuatu yang something to consider. Tadinya aku ngira kalau aku dapat klien, asal aku melayani klien dengan baik, pasti klien itu juga akan bersikap baik sama kita. Ternyata enggak, guys. Ternyata enggak sederhana itu ya. Kadang-kadang kita udah baik, kita kasih servis yang bagus, tapi klien tuh pasti ada aja nggak puasnya, karena kita kan nggak bisa please everyone. Kadang ada klien yang merasa kok hasil eyelashnya tebel banget, tapi klien lain merasa kok eyelashnya kurang tebel gitu. Jadi pasti komplain tuh pasti kita dapat. Nah sayangnya nggak semua klien itu mau ngomong pada saat di hari pengerjaan gitu. Jadi di depan kita dia bilang, oh iya bagus kok, bagus, udah cocok kak, udah. Ternyata waktu dia sampai rumah dia WA nih, kak ini kok eyelashnya kurang rapi ya, begini begitu. Nah itu setiap aku tuh kayaknya manajemen stresnya kurang bagus, jadi setiap kali aku dapat WA komplain kayak gitu aku langsung stres, langsung mules gitu rasanya. Takut banget kalau nggak ngasih klien yang terbaik tuh aku kayak kecewa banget sama diri aku sendiri gitu loh. Dan aku punya ketakutan gimana nanti kalau dia ngomong jelek-jelek di luar kayak gitulah. Terus selain itu no show klien. Jadi klien udah reservasi, udah dipastiin fix ya jadwalnya, pasti ya kak jam segini, oke pasti datang. Ternyata kita udah siap, kita udah kosongin jadwal, dia nggak datang dong. Dan beberapa kali tuh justru anehnya kalau konfirmasi kak udah sampai mana ya, ini udah telat 15 menit, udah telat 20 menit atau bahkan telat setengah jam. Sering kali tuh nggak direspon gitu, jadi aku nggak ngerti kenapa ya. Apa mungkin mereka tuh cuma iseng-iseng aja atau gimana gitu. Dan bahkan beberapa calon klien itu tuh malah ngeblok gitu. Jadi waktu aku tanya, kak kok belum sampai ya, kira-kira kakak udah sampai mana, justru malah aku diblok. Itu rasanya kesel banget, dan itu tuh agak bikin males gitu loh. Soalnya aku mikir, kok aku baik sama klien tapi kliennya nggak baik sama aku ya. Tapi kan sebenarnya itu nggak bener ya, kita mau baikin semua orang pun juga
nggak mungkin semua orang itu tuh suka sama kita, pasti ada aja yang mengecewakan lah dan lain-lain. Jadi seharusnya kita yang harus lower expectation, walaupun kita udah ngosongin jadwal, walaupun kita udah siapin tempat untuk mereka, tapi ya namanya kalau klien udah reservasi tiba-tiba nggak datang tuh pasti bisa aja gitu. Mungkin mereka ada halangan atau mungkin ada kenapa-napa di jalan gitu, atau tiba-tiba nggak mood mungkin. Jadi harusnya kita lebih bisa memaklumi ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah masalah harga. Masalah harga ini adalah hal yang kalian tuh perlu pertimbangkan matang-matang. Karena kalau kita tuh jual terlalu mahal, yang repeat itu lebih sedikit gitu. Kalau di kota aku ya, kalau di kota-kota besar lain mungkin semua punya pasarnya sendiri-sendiri. Tapi menurut aku kalau di kota aku kayaknya lebih laris yang middle atau yang low sekalian gitu. Jadi kita harus tahu keadaan, kita harus tahu di mana kita berada dan range harga yang masuk di pasar itu berapa gitu. Karena itu tadi, kalau terlalu mahal takutnya yang repeat lebih sedikit. Sedangkan kalau terlalu murah mungkin orang akan takut balik, atau justru orang repeatnya kenceng tapi kita nggak ada profitnya gitu. Jadi setiap hari kayaknya kok rame terus, kita capek terus, kita ngadepin masalah banyak banget setiap hari, kliennya juga rame, repeat terus, tapi kok nggak ada profitnya gitu. Waktu akhir bulan kita hitung, kok profitnya cuma segini ya setelah kita potong karyawan, setelah potong bahan dan lain-lain. Jadi kan sayang gitu, kita kerja sebulan untuk apa kalau nggak ada profitnya ya kan. Nah, masalah harga ini jujur aja aku juga sempat gonta-ganti strategi karena aku merasa belum menemukan pada waktu itu ya, aku merasa belum menemukan harga yang pas gitu. Ketika aku jualnya agak tinggi, mungkin enak sih sekali dapat klien langsung untungnya lumayan, tapi repeatnya nggak sesering tempat lain gitu. Terus aku coba bikin dengan promo, ternyata dengan promo juga nggak efektif, karena kalau promo terus nanti orang akan mikirnya, hari ini lagi nggak promo nih, udahlah besok juga promo lagi. Jadi mereka udah nggak mau lagi bayar dengan harga normal. Itulah jadi agak PR nih masalah harga. Cuman kalau sekarang tempat aku udah menemukan price list yang paling pas, yang menguntungkan semua pihak, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Tapi untuk menemukan harga yang pas menurut kita ini nggak mudah sih menurut aku, karena butuh trial dan error juga. Nah, jadi balik ke pertanyaan awal, kalau waktu itu aku tahu bakal menghadapi hal-hal yang aku sebutkan tadi, kira-kira aku masih bakal buka eyelash atau enggak? Jawabannya adalah masih. Karena eyelash ini adalah sesuatu yang aku emang bener-bener passion. Yes, aku kesulitan. Yes, aku merasa stres. Yes, aku berkali-kali pengen menyerah, tapi kalau aku dikasih satu kesempatan lagi untuk ngulang, aku bakal masih memilih pilihan yang sama. Aku bersyukur aku ngeluti bisnis ini. Aku belajar banyak banget hal, aku ketemu banyak banget orang. Aku jadi tahu gimana caranya menghandle tim. Aku jadi tahu gimana caranya mempromosikan suatu dagangan, mempromosikan suatu bisnis dari segi marketingnya, branding dan lain-lain yang tadi aku sebutin. Aku juga tahu gimana aku harus memanage stresku dengan baik, karena kalau aku pilih kerjaan lain pun belum tentu aku akan terhindar dari stres, bener kan? Dan aku banyak ketemu teman-teman pebisnis yang hebat dan juga orang-orang hebat yang kebetulan datang ke salonku buat sekedar pasang eyelash. Dan yang paling penting adalah pengalaman ini adalah pelajaran hidup yang sangat berharga buat aku, dan aku bangga sama diriku sendiri karena aku nggak menyerah sampai detik ini. Jadi buat kalian yang kepengen serius bener-bener buka bisnis eyelash extension ini, pesanku cuma satu, jangan menyerah. Kalau memang ini adalah passion kamu, something yang kamu tuh bener-bener kepengen kerjakan, ayo kita belajar sama-sama. Aku juga ada di sini buat bantu-bantu kalian. Atau kalau kalian baru mau mulai, kalian pengen kursus, kalian bisa nanya-nanya sama aku. Kalau kalian merasa cocok sama aku ya, kalian juga bisa tanya-tanya sama aku akan bantu. Atau kalian cuma pengen sekedar sharing, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa nanya, aku akan bantu jawab sebisaku. Aku yakin kalau kita nggak menyerah dan kita selalu bekerja keras dan kita selalu mau belajar, sesusah apapun itu, kita pasti akan bisa menghadapi. Dan kita pasti akan bisa mencapai hasil berapapun yang kita inginkan, pencapaian seperti apapun yang kita inginkan. Aku adalah orang yang percaya bahwa kita bisa, asal kita mau berusaha. Oke, segitu dulu. Besok-besok aku bakal share tentang topik yang lainnya seputar eyelash extension. Selain itu juga ada sulam alis, baby glow, dan juga nail art. Kalau kalian suka sama topik yang aku bawa ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Aku akan jawab sebisaku. Oke? Bye. Thank you.